Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, saya Ali Anwar, pengasuh Syarif Hidayatul Wasatiyah Pesantren dan dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Pada kesempatan ini akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari hadis dan meneliti kualitasnya dengan menggunakan dua software. Yang pertama adalah Mausu'atul Hadis Syarif Al-Kutub Tis'ah. Yang kedua adalah Al-Maktabah Al-Alfiyah di Sunnah An-Nabawiyah. Semestinya panduan dari dua software itu sudah saya tulis dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada bulan Maret 2011 untuk edisi kedua. Untuk edisi pertamanya terbit bulan Februari 2010 yang diterbitkan oleh IAIT Kediri Press. Dua software ini menurut saya sedemikian penting bagi kita umat Islam untuk mencari hadis dan meneliti kualitasnya. Karena memang mencari suatu hadis selama ini dirasakan sedemikian sulit manakala kita mencarinya dengan menggunakan kitab-kitab langsung. Bahkan seseorang yang oleh ulama di dunia ini sudah dianggap pakar, Ahmad Muhammad Syakir, yang telah bergelut dengan ulumul hadis selama 25 tahun, itu pernah mencari satu hadis di Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan At-Tirmidzi itu menjadi keahliannya, itu baru ketemu 5 tahun yang akan datang. Bahkan saya pernah ketemu salah satu bunyai di Jawa Timur ini menceritakan ke saya bahwa suaminya, seorang kiai yang sangat alim itu dulu ketika akan mengikuti bahsul masail, satu tradisi yang ada di pesantren, untuk mencari satu takbir, dan manakala takbir yang dicari itu tidak cepat ketemu, beliau dalam rangka untuk mendapatkan kemudahan dari Allah harus puasa dalam rangka untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Sekarang ini dengan adanya berbagai software, kesulitan-kesulitan itu sudah bisa diatasi dengan baik. Memang sudah ada beberapa aplikasi untuk mencari hadis, takhrijnya, jadi hadis itu diambilkan dari kitab apa yang tersedia, yang disediakan di bawah Android yang bisa kita gunakan melalui handphone. Cuman memang di software-software yang ada di Android itu dirasa ada hal-hal yang dirasa menurut saya disederhanakan, disimplifikasi kan itu. Jadi satu contoh, kebanyakan software-software itu hanya menjelaskan matan-matan hadis, tidak menyertakan sanadnya. Juga memberitahukan tentang hadis itu, misalkan di Sahih Bukhari itu hadis yang keberapa, tidak menyertakan itu dari Sahih Bukhari yang terbitan mana, tahun berapa, ditahqiq oleh siapa, juz berapa, halaman berapa, itu tidak diketemukan. Memanfaatkan software ini menurut saya itu penting dalam rangka mencari, dalam rangka memudahkan kita kepada pencarian. Sementara dalam rangka memastikan bahwa redaksi dari hadis berikut matanya itu memang seperti itu sebagaimana dulu yang ditulis oleh para muallif, menurut saya memang perlu menggunakan kitab-kitab asli ya gitu. Kebetulan saya punya sekitar 40.000 jilid kitab elektronik. Ini berbeda dengan software-software seperti ini. Kitab elektronik, kitab yang saya punya itu adalah hasil scan dari kitab. Insya Allah keaslian dari kitab itu akan lebih baik dibanding software-software seperti ini kan itu. Oleh karena itu, bagi warga pesantren yang senantiasa sedemikian tekun, sedemikian kritis terhadap apa yang diciptakan oleh
yang dimudahkan oleh teknologi itu dan ingin mendapatkan satu kemantapan, menurut saya memang perlu diperbandingkan. Jadi apa yang ada di software itu dengan apa yang ada di kitab-kitab aslinya kan. Itu. Saudara, untuk bisa menggunakan software ini memang spesifikasi komputer spesifik komputer kita itu harus kita sesuaikan kan itu. Kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan karena software ini semestinya adalah software lama tahun 1994 kami sudah menggunakan software ini ketika dulu kami sedang kuliah di S2 kan itu. Dan sejauh yang saya tahu saya tidak menemukan upgrade dari software ini. Oleh karena itu software ini ketika digunakan diaplikasikan di komputer yang menggunakan Windows baru itu di sana sini ada kendala-kendala kan itu. Nah, oleh karenanya nanti pada kesempatan ini saya akan jelaskan manakala ada kendala-kendala seperti itu bagaimana jalan keluarnya kan itu. Yang pertama kita akan jelaskan spek spek yang dibutuhkan untuk aplikasi software ini. Untuk yang Mausua maksud saya, kalau untuk yang Al-Maktabah Alfiyah semestinya diaplikasikan di komputer-komputer dengan spek baru dengan Windows baru seluruhnya jalan lancar kan itu. Tetapi kalau untuk yang Mausuatul Hadis Syarif itu membutuhkan bahwa sistem operasi dari Windows-nya itu harus menggunakan 32 bit. Sejauh yang saya tahu, software ini tidak bisa jalan manakala kita gunakan di Windows di komputer yang menggunakan Windows dengan menggunakan 64 bit. Ini menurut saya salah satu kelemahan karena sekarang ini kebanyakan kebanyakan komputer itu menggunakan Windows yang sistem operasinya menggunakan 64 bit itu. Ini kalau Bapak Ibu Saudara tertarik untuk membaca buku saya ini, di sini ada daftar isinya. Jadi di pendahuluan saya jelaskan kenapa buku ini harus saya tulis, bagaimana cara instalasi software ini kan itu. Karena semestinya dua software ini itu senantiasa membutuhkan CD. Jadi CD-nya itu dibutuhkan, maka kita membutuhkan memiliki CD-ROM di laptop kita atau di komputer kita. Dan sekarang ini kan banyak notebook sebagaimana yang juga notebook yang sedang saya pakai ini tidak ada. Oleh karena itu dalam buku ini saya jelaskan bagaimana agar kita tidak memerlukan lagi secara fisik CD itu, tapi kita menggunakan yang namanya Virtual Drive Manager. Insya Allah nanti untuk master dari software ini saya linknya nanti saya sertakan di deskripsi dari video YouTube ini kan itu. Jadi ini di bab 1 saya jelaskan bagaimana instalasinya dan seterusnya itu. Terus bab 2 itu bab 2 dari buku ini itu semestinya nanti akan menampilkan apa yang ada di software Mausu'ah kan itu. Ini yang terkait dengan art, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan display kan itu. Jadi di situ dijelaskan bagaimana kita mencari hadis berdasarkan nomor hadis. Yang kedua berdasarkan bab, berdasarkan atraf, berdasarkan fihris daftar isi. Bagaimana cara kita membuat catatan pinggir. Artinya kalau ada seorang pengguna dari software itu yang ingin mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dan itu, jadi semestinya bisa menggunakan ini. Terus bagaimana menu cetak. Insya Allah nanti dalam video ini saya akan jelaskan per bab seperti ini agar durasi dari video itu tidak terlalu panjang. Bab ketiga terkait dengan pencarian dan kamus kan itu, orientasi pencarian. Nanti kita kalau mau mencari apakah dari kutubutisa, dari 9 kitab hadis itu secara keseluruhan, atau kita hanya mencari hadis-hadis qudsi, hadis-hadis marfu kan itu. Kalau hadis marfu itu apakah hanya yang sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririyah, atau sifat wa syama'ili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu. Ini orientasinya. Dan nanti kita bisa mencari hadis berdasarkan rawinya. Misalkan kita ingin mencari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, dan itu seorang sahabat yang dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala itu dijelaskan bahwa beliau itu dalam sehari senantiasa istiqomah untuk bertasbih, membaca tasbih sebanyak 12.000. Dan kalau menjelang tidur, beliau tidak tidur sebelum menghabiskan
eh, apa namanya, tali yang diikat, dikasih banyak ikatan, yang jumlah ikatannya itu ada 1000, untuk membaca apa? Untuk membaca tasbih. Mungkin kalau kita kontekskan sekarang karena zaman eh, Abu Hurairah waktu itu belum ada tasbih, mungkin seperti tasbih gitu. Makanya apa yang ada di kitab Syiar A'lamin Nubala ini menjadi penting karena sebagian umat Islam menganggap bahwa tasbih itu adalah bid'ah, pada sementara Abu Hurairah sebagai seorang perawi hadis, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ternyata mempunyai kebiasaan seperti itu. Nanti untuk selanjutnya adalah kita bisa mencari hadis berdasarkan kata atau kata-kata yang ada di matan hadis, dan mencari hadis menggunakan cara seperti ini itu menjadi menarik gitu. Terus yang berikutnya adalah pencerah hadis berdasarkan takhrij hadis oleh mukharrij. Misalkan kita ingin mencari hadis-hadis yang ditakhrij oleh siapa? Oh, oleh Bukhari sama Muslim kan itu. Seperti dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan kan seperti itu. Jadi kita hanya ingin mencari hadis yang diriwayatkan oleh yang muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Bukhari sama Muslim. Nanti kita bisa mencari berdasarkan ini. Atau kita nanti bisa mencari hadis berdasarkan topik-topik fikih. Misalkan dulu pernah kejadian di salah satu kabupaten di Jawa Timur ini, ada salah satu pesantren yang pengasuhnya itu membuat satu edaran kan itu, di mana orang-orang yang bekerja di sawah dan karena dia sawahnya jauh, ketika siang tidak bisa pulang kan itu, dan dia itu di sawah dari pagi sampai sore, atau mungkin pedagang yang dia itu berdagang dari pagi sampai sore kan itu, dan waktu itu dalam selebaran itu dikatakan bahwa pekerja-pekerja yang sedemikian berat untuk melaksanakan sholat duhur pada waktunya itu, waktu itu disarankan untuk menjamak sholat dan itu. Nah, seperti itu apakah dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW? Nah, ini bisa dicari berdasarkan topik-topik fikih yang seperti itu. Berikutnya adalah pencarian beragam. Pencarian beragam itu artinya menggabungkan antara mencari berdasarkan perawinya tadi, perawinya. Ini perawi pertama, kalau kaitannya adalah hadis marfu, perawi pertamanya tentu sahabat. Kalau hadis mauquf, satu hadis yang disandarkan, kalau hadis marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Kalau hadis mauquf itu ada hadis yang disandarkan kepada para sahabat itu. Nanti perawi pertamanya tentu kebanyakan adalah tabiin atau mungkin sahabat yang lain. Dan hadis maqtu'an itu hadis yang disandarkan kepada tabi'in, itu tentu perawi pertamanya ya, kalau tidak tabi'in ya boleh jadi tabi'in yang lain. Bisa mencari berdasarkan beragam itu, jadi berdasarkan perawi pertama, berdasarkan potongan potongan matan hadis, dan itu terus berdasarkan topik fikihnya. Ini nanti mencari beragam seperti itu. Terus nanti kita bagaimana cara mencetak hasil pencarian itu kan itu. Ini nanti menjadi menarik, bagaimana cara kita mencetak hasil pencarian itu, karena kalau kita mencetak itu, kita bisa memilih satu menu di mana kita mencetak satu hadis. Terus nanti kita ingin tahu apakah hadis yang semakna atau selafat di kitab yang sama atau di kitab yang lain itu dijelaskan di mana saja. Ini bisa menggunakan menu-menu yang ada di pencetakan hasil pencarian itu kan itu. Terus nanti kita membahas terkait dengan kamus kata-kata dalam hadis, terus kamus kata-kata yang gharib dalam hadis, terus kamus kata-kata yang belum jelas dalam hadis, terus nanti pencetakan hasil pencarian dan seterusnya. Jadi ini nanti ada satu menu yang terkait dengan penjelasan dan latihan. Kita bisa meneliti tentang biografi dari masing-masing mukharrij ya, mukharrij. Kalau saya menyebutkan mukharrij itu berarti adalah orang yang mengeluarkan hadis atau yang mengumpulkan hadis. Kalau dalam konteks kutubut tis'ah ini ya tentu Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya itu kan itu. Terus informasi tentang al-kutubut tis'ah, informasi tentang referensi yang digunakan dalam software mausu'atul hadis syarh kutubut tis'ah ini. Jadi di software ini itu kalau nanti ketika kita ingin meneliti hadis kan itu, di sana ada satu menu arwat. Arwat itu nanti di bawahnya itu ada satu menu, misalkan tarjamah terkait dengan biografi, syuyukh, talamid, al-jarh wa ta'dil sama rutbah itu ketika pembuat software ini dulu membuat menu-menu itu menggunakan kitab-kitabnya siapa kan itu. Nanti kita bisa melacak dari informasi tentang referensi yang digunakan itu kan itu. Terus dari software ini kita juga bisa belajar semacam ujian terkait dengan ilmu mustalah hadis. Kita juga bisa pelatihan ujian tentang keutamaan sahabat dan para nabi.
terus ujian tentang masalah-masalah fikih, dan yang berikutnya adalah latihan menghafal hadis. Jadi latihan menghafal hadis itu adalah ada matan hadis yang beberapa lafadznya itu ditiadakan, nanti penggunanya bisa mengisikan itu. Terus berikutnya adalah penelitian kualitas hadis. Ini ketika hadis itu sudah dibuka, nanti kita bisa kita bisa mencari, meneliti kan itu dengan menggunakan tadi yang sudah saya jelaskan tadi kan itu. Jadi karena kalau kita belajar tentang penentuan kualitas hadis untuk konteks software Moswa ini, penelitian ini lebih didasarkan kepada naqdus sanad, jadi kritik sanad, jadi meneliti sanadnya bukan meneliti matanya. Jadi yang nanti kita memanfaatkan ini ada dalam rangka untuk menyimpulkan kualitas hadis berdasarkan martabatur ruwat, berdasarkan peringkat dari perawi. Dan software ini menggunakan pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang dalam kitab Tahdhib Tahdhib, di mana membagi peringkat perawi itu ke dalam 12 tingkatan kan gitu. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan itu. Berikutnya untuk software ini adalah kita menggunakan menginstalasi dan aplikasi dari software Al-Maktabah Al-Alfiyah Sunan An-Nabawiyah. Kenapa kita perlu menggunakan ini? Karena memang di software Mawsu'ah nanti kita bisa ikuti ketika kita tutorialnya sudah masuk ke sana kan itu. Kita tahu bahwa di software Mawsu'ah itu kita tidak bisa mendeteksi matan hadis itu kalau di Sahih Bukhari itu di juz berapa, halaman berapa, tidak bisa. Kita hanya bisa tahu bahwa matan hadis itu ada di Sahih Bukhari hadis yang kesekian berdasarkan penomoran siapa kan itu. Karena Tarqimatul Hadis di sini menggunakan beberapa versi kan itu. Jadi hanya itu. Nah, kalau kita ingin melacak, mestinya hadis itu ada di kitab apa, juz berapa, halaman berapa, yang dikarang oleh siapa, penerbitnya, kota terbitnya mana, penerbitnya apa, ditahqiq oleh siapa, juz berapa, halaman berapa. Itu kita bisa menggunakan software Al-Maktabah Al-Alfiyah Sunan An-Nabawiyah. Makanya menurut saya software ini itu bisa menjadi satu software yang sangat penting, dan manakala Bapak Ibu dan Saudara berkeinginan untuk memastikan, memvalidasi ya, dengan menggunakan dasar dari kitab-kitab aslinya kan itu, sepanjang kita punya kitab dengan satu versi yang sama, dengan penerbitan yang sama dengan yang ada di software Al-Maktabah ini tentu akan memudahkan. Jadi karena di sini nanti akan dijelaskan, matan hadis ini itu ada di juz sekian, halaman sekian. Itu nanti ketika kita punya kitabnya kan, ketika kita memvalidasi itu akan menjadi dimudahkan. Gitu. Ini hal-hal yang insya Allah nanti kita akan jelaskan dalam panduan ini. Oleh karena itu nanti insya Allah semoga Allah memberikan satu kemudahan bahwa saya akan membuat tutorial ini dalam beberapa seri kan itu, karena tidak akan mungkin ini bisa kita jelaskan dalam satu video kan itu. Ini tentu nanti videonya bisa menjadi sedemikian panjang, dan barangkali nanti penggunanya sedemikian lelah, dan mungkin kalau bisa menjadi terasa bosan itu. Kalau sistem yang dibutuhkan itu semestinya sebagaimana saya katakan, ini adalah software lama kan itu. Ini membutuhkan komputer yang menggunakan prosesor dengan kecepatan 486. Sekarang ini sudah kecepatannya luar biasa. Ini memorinya hanya 8 MB. Sekarang rata-rata memori sudah 2 GB atau 4 GB RAM-nya itu. Menggunakan CD-ROM kalau memang akan menggunakan CD dari software ini. Tapi kita bisa menggunakan virtual drive, dan untuk konteks di notebook saya ini komputer kecil, ini tidak laptop yang besar itu. Ini menggunakan virtual drive. Monitornya menggunakan VGA, soundcard kalau diperlukan, spasi hard disk yang dibutuhkan itu hanya, kalau untuk kecepatan paling rendah itu hanya 5 MB. Kalau kita memilih satu kecepatan yang paling tinggi 135 MB. Sementara Windows yang digunakan semestinya menggunakan Windows 31 atau paling akhir Windows XP lah itu. Makanya sementara kalau di notebook saya ini menggunakan Windows 10 kan itu, nanti ketika kita akan praktekkan itu nanti ada kelemahan-kelemahan, misalkan ketika kita akan mencari, kita ngetik gitu, ketika ngetik di space pencarian itu kadang-kadang ada huruf-huruf yang tidak bisa nongol kan itu. Tetapi huruf itu semestinya ada ketika kita gunakan kita gunakan Windows yang terakhir. Dari itu
Ya, terus buku saya ini ada 196 halaman. Tadi sudah saya katakan bahwa ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, dan sejauh yang saya tahu buku ini bisa didapatkan secara online. Di samping itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa di samping tadi, jadi laptop maksud saya software ini bisa berjalan ketika kita gunakan, kita instalasikan di satu Windows yang menggunakan OS ya, jadi operasi sistem atau sistem operasi 32 bit. Yang kedua juga resolusi dari laptop yang kita gunakan ini harus menggunakan resolusi rendah kan itu. Jadi ini begini caranya. Jadi kalau kita ingin mengganti resolusi dengan resolusi yang rendah, jadi kita klik kanan di desktop ini, terus kita klik ke pengaturan tampilan. Ini di sini ada resolusi tampilan, kita klik. Nah, kita jangan menggunakan yang atas ini, tapi kita menggunakan paling tinggi yang ini, yang 1024 kali 768. Nah, kita seperti ini, terus kita keep changes. Ini tentu tampilan yang ada di monitor kita ini nanti menjadi semakin menyempit. Oleh karena itu, nanti kalau menggunakan software ini ya tentu kita harus merubah itu. Nanti setelah selesai kita kembalikan ke resolusi yang sebagaimana tadi kita butuhkan ya, menggunakan resolusi yang normal lah itu. Sekarang saya akan masuk bagaimana instalasi software itu kan itu. Bagaimana instalasi software itu. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa software ini saya jalankan dengan menggunakan Virtual Drive Manager kan itu. Jadi nanti bagaimana instalasi dan aplikasi dari Virtual Drive Manager, Bapak Ibu bisa mencari panduannya di YouTube, dan saya yakin panduan terkait dengan itu ada dan mungkin banyak kan itu, walaupun saya belum pernah mencarinya kan itu. Sekarang saya akan masuk ke nanti kita menginstalasi dari software ini. Jadi bagaimana instalasinya? Nah, kita mulai. Oke. Ya, ini jadi software ini ada, kalau di notebook saya itu ada di drive G kan itu. Jadi ini kita buka. Nah, terus kita masuk ke D1, Nah, terus kita cari file setupnya, ini setup aplikasi. Kita klik 2 kali. Kita tunggu karena memang ini notebook yang speknya rendah, jadi nggak bisa cepat kan itu. Terus kita pilih ya. Oke. Suruh please wait untuk menunggu. Nah, setelah ini kita klik continue. Nah, yang ini kita pilih yang custom. Jadi jangan pilih yang ini, jangan pilih yang continue kan itu. Kita pilih yang custom. Continue baru. Nah, kita pilih yang paling bawah ini. Yang 135 MB ini adalah fast performance. Tapi kalau kita pilih yang 5 tadi, itu slow performance. Jadi karena rata-rata sekarang tuh harusnya besar ya, space-nya itu, kita bisa ini. Continue. Ini satu proses, kita proses instalasi dari software ini. Tidak lama. Nanti setelah berjalan seperti ini, setelah berakhir itu, software ini membutuhkan restart kan itu ya, membutuhkan restart, dan begitu nanti setelah restart itu berarti kita sudah siap untuk menggunakan software ini. Jadi oleh karena itu ini adalah bagaimana instalasi, dan insya Allah nanti software ini saya akan sertakan, jadi linknya saya akan sertakan di deskripsi, sehingga Bapak Ibu sekalian ketika ingin memanfaatkan ini nanti tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan programnya kan itu. Mendapatkan softwarenya. Adapun kalau terkait dengan software Virtual Drive Manager-nya, semestinya kebanyakan Windows sudah ada kalau itu sudah ada. Tapi kalau ternyata di Windows Bapak Ibu sekalian itu tidak ada, ya nanti bisa mencari browsing dari Google kan itu. Dan nanti kita jangan bisa install itu dulu baru software itu nanti masuk ke situ. Nah ini, jadi kalau ini nanti kita instalasi successfully complete, kita oke kan itu, dan nanti ada satu alat kelengkapan oke, nanti berarti
software itu sudah selesai dan butuh di restart. Barangkali sementara untuk aplikasi seperti itu dan untuk instalasi maksud saya, dan nanti kita teruskan ke aplikasi dari software ini. Saudara, setelah kita install, maka sekarang kita coba praktekkan software Mawsu'atul Hadis Syarif wa Kutub Tis'ah. Kita klik ikon ini. Kita tunggu lah, inilah tampilan dari software Mawsu'atul Hadis Syarif wa Kutub Tis'ah itu kan itu. Di sini ada tulisan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Di atasnya ini ada beberapa menu, ard, tampilan, bahas, pencarian, mu'jam, ta'rifat, tadribat, al-masadir, khiyarat, musa'adah. Dan di sebelah kiri ini ada ikon-ikon ikon dari kitab-kitab yang digunakan untuk software ini, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Kalau yang terbuka di sini adalah Al-Kutub Tis'ah, itu berarti pencarian ini adalah dari seluruh kitab ini kan itu. Ini sebenarnya sama dengan kalau kita klik ke bahas, terus ini di sini juga Al-Bahs fi Kulli Nas kan. Di sini atau ini juga. Nah, kita klik ini juga gini, ada di Al-Kutub Tis'ah itu kan. Jadi semestinya kita bisa memilih di antara 3 pilihan tadi untuk orientasi pencarian ini kan. Oke, sekarang kita akan praktekkan satu persatu. Yang pertama ini Raqmul Hadis. Raqmul Hadis ini adalah kita mencari hadis berdasarkan nomor hadis. Dan sekarang ini menjadi kecenderungan dari sebagian masyarakat Muslim yang menulis karya ilmiah atau yang sedang mengisi kajian-kajian itu, ketika memberitahukan tentang hadis itu, diberitahukan tentang hadis itu dari kitab apa, nomor urut berapa, bukan nomor halaman di kitab itu di juz berapa, tidak, tetapi berdasarkan penomorannya itu. Oleh karena itu, kalau terkait dengan hadis, sebaiknya kita bisa memilih nomor-nomor yang sesuai dengan nanti kitab software Al-Maktabah Al-Filus dan Nabawiyah, biar nanti kalau kita mencoba memvalidasi dengan kitabnya itu menjadi relatif lebih gampang. Bagaimana cara men-setting agar penomoran yang ada di software ini dengan yang ada di software Al-Maktabah Al-Filus dan Nabawiyah itu menjadi sama? Kita bisa klik di sini khiyarat, di sini ada tarqimatul hadis. Ini jadi kita bisa pilih satu persatu dari empat tampilan ini dari Al-Bukhari, Muslim. Ini semestinya kalau di laptop yang pertama kali diinstal itu seluruh pilihan pertama itu di yang pertama di tarqimatul alamnya ini kan itu. Nanti setelah itu kita klik, kita pilih jadi seluruhnya ini kita pilih nomor kedua, kecuali untuk Sahih Bukhari. Untuk Sahih Bukhari itu menggunakan penomoran yang ketiga. Jadi Sahih Bukhari menggunakan penomoran berdasarkan penomoran Dr. Dib Al-Bigha. Kalau Muslim menggunakan penomoran Muhammad Fuad Abdul Baqi. At-Tirmidzi menggunakan penomoran Ahmad Muhammad Syakir. An-Nasa'i menggunakan penomoran Abi Ghada. Terus Abu Daud menggunakan penomoran Muhyiddin. Ibnu Majah menggunakan penomoran Muhammad Fuad Abdul Baqi. Di Musnad Ahmad menggunakan penomoran Iqtau Turas Al-Arabi. Muwatta Malik menggunakan penomoran Muwatta Malik sendiri, dan Ad-Darimi menggunakan penomoran Ilmi wa Zumroli kan itu. Setelah dipilih jadi seluruh nomor kedua kecuali tadi soal nomor ketiga, setelah selesai kita klik ini, terus kita klik tam. Oleh karena itu nanti ketika kita akan mencari hadis atau nanti tampil ya di pencarian tampil nomor hadis itu adalah menggunakan versi penomoran itu. Sekarang kita coba praktekkan tadi untuk mencari hadis ya. Misalkan kita mencari hadis dari Sahih Bukhari, hadis yang ke 100 misalkan. Di sini kita ketik 100. Terus kita klik di sini. Orientasi pencarian menurut penomoran Dr. Dib Al-Bigha ya, kita klik ini. Ini adalah satu hadis yang ke 100 dari Sahih Bukhari. Bunyinya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman
ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ini adalah satu hadis dari Sahih Bukhari, hadis yang ke-100. Jadi menu pertama itu kita bisa mencari hadis berdasarkan nomor hadis. Baik dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim dan seterusnya. Jadi itu menu yang pertama. Sekarang menu yang kedua adalah ini seperti mutolaah, membuka kitab-kitab hadis berdasarkan urut bab-babnya. Jadi ini contoh, ini adalah ketika di sini kita klik Al-Bukhari, ini adalah bab-bab atau yang istilah di kitab hadis sudah kitab-kitab ya, kitab-kitab yang ada di kitab Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Misalkan ini di Sahih Bukhari untuk ke kitabus shalah ya, kitabus shalah di sini kita bisa klik di ini atau di sini. Nah, inilah bab-babnya. Bab-bab yang ada di kitabus shalah di kitab Sahih Bukhari kan itu. Misalkan kita ingin mencari satu ya, satu bab yang ada di kitabus shalah, misalkan ini, kita klik ini, kita klik art. Art itu adalah display. Oke, nah inilah hadis-hadis yang ada di babu idalam yutim shalah. Yaitu mas sujud ya, ketika sujud itu tidak sempurna begitu seperti apa kan itu. Ini hadis-hadisnya kan itu. Jadi memanfaatkan tabwibul masadir ini seperti kalau kita melaksanakan mutolaah ya. Mutolaah dari satu hadis ke satu hadis yang lain berdasarkan kitab-kitab yang ada di Sahih Bukhari ataupun di bab-bab yang ada di Sahih Bukhari. Tetapi kalau yang tadi kita pencariannya itu berdasarkan kitabnya tadi ya, kitabnya. Jadi kita klik di tempatnya sholat ya, kita buka lah. Ini tentu dari ini kitabus sholat tadi kan itu, dengan menampilkan seluruh bab-bab yang ada di kitabus sholat dari kitab Sahih Bukhari. Demikian juga yang lain. Jadi itu adalah untuk tabwibul masadir kan itu. Terus sekarang atraf ini di sini kita bisa mengetahui ya jumlah hadis ya. Jumlah hadis dan hadis-hadisnya. Jadi untuk yang al-khulasah ini ya, al-khulasah ini adalah hadis-hadis yang bisa diperuntukkan untuk anak-anak dan masyarakat umum, bukan untuk ahli. Jadi ini adalah untuk pembelajaran pemula lah itu. Jadi seperti itu. Ini adalah satu upaya dari programmer membuat program ini, menyediakan pengguna agar nanti kalau ingin menggunakan hadis-hadis yang bisa digunakan untuk kajian-kajian untuk masyarakat umum dan untuk anak-anak itu bisa mencarinya berdasarkan al-khulasah ini. Contohnya kan misalkan kalau di Sahih Bukhari dan konteksnya di al-khulasah untuk seluruh ruwat, untuk seluruh sanad ya sanad baik yang thiqah maupun yang tidak thiqah itu bisa klik ruwat, bisa kita klik ini. Oh ternyata ada 70 hadis yang ada di Sahih Bukhari untuk kajian masyarakat umum dan anak-anak untuk seluruh sanad. Kalau kita pilih hanya yang thiqah, misalkan ini hanya 51. Ini artinya apa? Bahwa thiqah itu adalah satu istilah penggabungan antara dhabit sama adil. Menurut penulis software ini bahwa dari sanad-sanad yang ada di Sahih Bukhari untuk satu hadis ya. Untuk satu hadis itu tidak mesti seluruhnya itu thiqah. Tidak mesti seluruhnya itu satu hadis itu berkualitas sahih kan itu. Jadi sangat boleh jadi bahwa sahihnya sebuah hadis itu karena didukung oleh sanad-sanad yang lain. Ini menggunakan ini adalah mendasarkan kepada satu hadis, satu sanad hadis ya. Ketika belum didukung oleh sanad-sanad yang lain kan itu. Jadi oleh karena itu kalau ada seorang mahasiswa misalkan kok meneliti hadis dari Sahih Bukhari, ternyata dia tidak menyimpulkan kualitas hadis itu sahih, itu boleh jadi benar dengan catatan dia mengatakan bahwa misal hasan ya, dia mengatakan hadal hadis hasan bihadza sanad. Dengan satu jalur sanad ini saja maka kualitas hadis ini adalah hasan kan itulah. Oleh karena itu peneliti hadis itu semestinya tidak bisa meneliti hadis hanya mendasarkan kepada satu sanad. Jadi semestinya meneliti hadis itu harus mendasarkan kepada seluruh
sanad kan itu. Nah ini semestinya pekerjaan-pekerjaan berat yang dulu dipikul oleh para mustahid kan itu. Makanya di kitab I'lamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah itu mengutip ketika Imam Ahmad itu ditanya, bagaimana kalau seseorang itu hafal 100.000 hadis, apakah dia layak disebut dengan faqih? Ternyata beliau menjawab belum. Bagaimana kalau 200.000? Belum juga. 300.000? Belum juga. 400.000? Belum juga kan itu. Makanya untuk menjadi faqih itu pekerjaan yang berat ya, pekerjaan yang berat. Sayang orang sekarang itu lebih suka untuk mengutip pendapatnya orang-orang yang mempelajari 1-2 hadis dibanding mengutip pendapatnya faqih, pendapatnya orang-orang yang alim fikih kan itu. Karena untuk menjadi faqih itu perlu dia menguasai hadis kan itu. Itu yang barangkali ada pergeseran-pergeseran sekarang kan itu. Makanya seringkali masyarakat itu bertanya, Ustaz, kalau ada perbedaan antara hadis sama fikih kan itu, mana yang lebih kita dahulukan kan itu? Menurut saya pertanyaan seperti itu salah kan itu. Kenapa salah? Karena kita hanya membandingkan pendapat fikih itu dengan satu hadis yang dia tahu. Padahal masih banyak hadis yang terkait yang dia tidak tahu kan itu. Mungkin yang benar pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada fikih berbeda dengan satu hadis menurut pemahaman dia gitu. Ya, seperti itu. Jadi saya kembali ke sini bahwa di menu al-khulasah itu, menu al-khulasah kalau hanya menggunakan hadis yang thiqah, sanad yang thiqah maksud saya, sanad yang thiqah itu di Sahih Bukhari itu hanya tertampilkan 51. Demikian juga nanti yang lain juga sama. Jadi yang untuk yang khulasah seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau al-khulasah kita milih yang thiqah saja. Misalkan Muslim ya Muslim. Jadi kalau kita milih yang thiqah saja, jumlahnya ada 59. Coba kalau kita memilih yang kullu ruwat atau seluruh perawi, nah, ada 90 kan itu. Jadi ini artinya bahwa kalau diteliti hanya satu sanad, hadis dari satu jalur sanad kan itu, ini tidak mesti seluruhnya perawinya thiqah. Itu. Terus kalau mukhtasar itu juga kumpulan hadis dari kitab-kitab ini yang tidak memasukkan hadis mauquf dan hadis maqtu, dan juga tidak memasukkan hadis yang berulang-ulang tadi yang hadis yang semakna atau selafat yang ada di tempat-tempat lain. Itu mukhtasar kan itu. Jadi kalau contoh ini, kalau keluar untuk yang mukhtasar ya, di Sahih Bukhari satu contoh, ini jumlahnya ada 1538. Kalau kita ambil yang hanya yang thiqah, ini klik ini hanya 1244 kan itu. Ini menjadi menarik kan itu. Jadi kita bisa tahu jumlah hadis di masing-masing kitab berdasarkan apa tadi? Berdasarkan kualitas perawinya antara yang hanya yang thiqah dengan seluruh perawi kan itu. Sementara kalau bidunil mukarrarat itu adalah di masing-masing kitab itu kalau tidak berulang-ulang, jadi tidak menampilkan hadis yang semakna atau selafat itu ada berapa. Nanti ini bisa dibandingkan dengan al-jami. Kalau al-jami itu seluruhnya termasuk yang berulang-ulang. Misalkan ini ya, kita ambil yang keluruat, yang bidunil mukarrarat yang ada di Sahih Bukhari ini. Ternyata kalau yang bidunil mukarrarat itu ada 2362. Padahal sementara kalau kita mengambil yang keseluruhan ini, yang al-jami, ini ada 7008. Berdasarkan penomoran apa tadi? Bahwa ini adalah jumlah hadis berdasarkan penomoran tertib al-biqah yang kita tadi sesuaikan yang ada di menu khiyarat dengan menggunakan tarqimatul ahadits kan itu. Jadi ini. Jadi manfaat dari atraf itu seperti itu. Sekarang ini fihris ya. Fihris ini adalah menu-menu yang terkait dengan Al-Quran, terkait dengan atraf hadis, terkait dengan a'lam, terkait dengan ruwat, terkait dengan daftar isi dari At-Tirmidzi dan beberapa kaul terkait dengan
ada bait-bait syair, ada pendapat para musannif, ada pendapat para murid-muridnya kan itu. Jadi ini misalkan yang terkait dengan nama-nama, misalkan nama-nama Rasul. Nama-nama Rasul itu di seluruh kitab-kitab 9 itu, kalau nama-nama Rasul itu ada di beberapa hadis, kita bisa klik ini. Nah ini ternyata ada 2713. Masing-masing ini bisa kita buka kan itu. Sayangnya sebagaimana dulu saya katakan bahwa ternyata di sini itu tidak bisa dibaca secara sempurna. Disebabkan karena apa? Karena software ini idealnya diinstalasikan di laptop, di komputer yang menggunakan Windows maksimal, Windows XP, yang paling sempurna di Windows versi 3.1. Nah, sementara karena ini diinstal di laptop yang menggunakan Windows 10, dampaknya seperti ini kan itu. Ini satu-satu bisa kita buka ini, satu-satu bisa kita buka dengan kita klik ini kan itu. Jadi nanti seperti itu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membuka silakan dibuka satu-satu kan itu. Itu terus yang berikutnya ini sudah, terus taklik. Taklik ini adalah kalau taklik ketika kita belum memberikan satu catatan ya, memberikan catatan pinggir itu, nah mestinya belum aktif karena tadi ini sudah saya buatkan. Bagaimana cara membuat taklik ini? Dari sini membuat takliknya. Jadi ketika hadis itu terbuka, contoh tadi misalkan ya, ini ya hadis ini terbuka, terus kita klik ini cara membuat taklik itu. Nah, kita kasih catatan. Ini bisa tampil manakala nanti pencarian ini sudah disiapkan satu filenya. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan satu file, yang file itu nanti tempat penyimpanan karena ini sudah saya buatkan, jadi sehingga begitu diklik ini bisa langsung membuat satu catatan. Misalkan ini itu terkait dengan apa? Oh, ini terkait dengan qabdul ilmi kan itu. Ini bisa kita tulis kan itu. Jadi kita bisa tulis apa namanya? Sebentar kita coba lihat ini yang bahasa Arab ya. Bisa kita tulis qabdul ilmi ya, qabdul ilmi. Ini terkait dengan qabdul ilmi. Sorry. Diambilkannya ilmu, dicabutnya ilmu. Setelah seperti tam. Nah ini. Setelah selesai dibuka seperti itu, nanti lain kali kalau dibutuhkan bisa dibuka melalui ini. Ya, taklikot ini. Ya ini yang qabdul ilmi. Jadi kita bisa membuat daftar seperti yang banyak dan kita bisa buka satu-satu. Nah, seperti ini. Jadi semestinya seorang taklikot, catatan pinggir ya. Nah, catatan pinggir itu bisa dimanfaatkan manakala seseorang itu ingin mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan satu topik tertentu kan itu. Ketika nanti ngisi kajian atau menulis karya ilmiah itu biar jelas sudah terkumpulkan dulu, bisa dilaksanakan itu. Kemudian bisa kita gunakan untuk berikutnya adalah kalau hadis yang sudah dikeluarkan nanti kita bisa cetak. Nah ini jadi kita bisa cetak apakah misal satu contoh ini, jadi yang ada di Sahih Bukhari dari yang terkait dengan batu wahyi, kita bisa memilih takhrijul hadis kan itu. Artinya apa? Jadi hadis-hadis yang semana atau selafat dari kitab lain juga akan ditampilkan di bawahnya. Itu nanti kita bisa klik tam ini, nanti kita akan mencetak kan itu. Jadi nanti kalau ini terkonek dengan terkonek dengan printer, mestinya langsung mencetak. Jadi yang dicetak itu tidak hanya hadis dari Sahih Bukhari yang dari batu wahyi, tetapi juga termasuk hadis-hadis yang semana atau selafat dari kitab-kitab yang lain. Kenapa bisa keluar tadi? Karena tadi kita memilih satu menu batu wahyi itu kita contreng tadi kan itu. Barangkali dari satu menu ini kan itu penjelasannya. Nanti insya Allah untuk yang lain-lain, yang bab ma'ajim, nanti insya Allah kita bisa masukkan, kita bisa berikan tutorialnya untuk sesi berikutnya. Saya pikir begitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.